Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah menyatakan tentang disiplin adalah kunci untuk kemerdekaan. Intinya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Berikutnya, manusia merdeka termotivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan tersebut merupakan penguatan bahwa pendidik harus menuntun segala kekuatan kodrat anak dari dalam. Ryan dan Deci 2000 melalui teori determinasi diri, self-determination theory, mengisyaratkan bahwa pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Dalam penerapannya, suasana belajar dan proses pembelajaran yang disediakan harus dapat membuat anak senantiasa merasa kompeten, merasa saling terhubung, dan merasa otonom, mandiri, dan merdeka. Berikutnya, salah satu nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada juga teori kontrol dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol atau dikendalikan. Guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing ke arah yang lebih baik. Ada 6 materi inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia: 1. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, motivasi dalam diri sendiri dan motivasi dari luar. Untuk nomor 1 dan 2, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, masuk kategori motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, masuk ke dalam kategori motivasi intrinsik. Berikutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer.
Diharapkan sebagai guru kita memposisikan posisi kontrol sebagai manajer agar bersama-sama dengan murid untuk membangun keyakinan dan menyelesaikan permasalahan. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti guru harus menstabilkan dulu dari posisi yang bersalah menjadi posisi yang berhasil. Misalnya dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu setelah itu adalah validasi tindakan yang salah, tentu dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, dan sebagainya. Segitiga restitusi ini diharapkan menumbuhkan motivasi, menumbuhkan tanggung jawab, rasa tanggung jawab dari murid dari dalam. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan tentang penghargaan. Dalam materi motivasi perilaku manusia bahwa penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Sedangkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia ada yang namanya power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer pada saat anak berkelahi dalam PJOK. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan konsep budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik bahwa sebagian besar anak sudah mengerti tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah penanganan pelanggaran disiplin anak dengan posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, akan tetapi beberapa anak tetap melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memperbanyak penanganan disiplin murid dengan posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Dengan harapan
kesadaran muncul dalam diri anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah berdialog dan menanyakan alasan anak melakukan tindakan yang indisipliner, berkelahi saat pelajaran PJOK, sebatas memvalidasi tindakan yang salah, tetapi tidak sampai pada menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menularkan konsep budaya positif ini kepada seluruh individu sekolah agar dapat menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.